Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang kami hormati ini Aziza sebagai pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Saya Muhammad Hafid Khaironi dari kelas HK1A yang diberi tugas dari Bu Nini Aziza sebagai dosen pengampu pengantar ilmu hukum. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang norma, kebiasaan, adat istiadat dalam bermasyarakat. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial. Manusia itu monodualisme, dua tapi satu. Manusia selalu memiliki naluri dasar untuk bergaul dengan masyarakat lainnya. Dengan bergaul itu maka terdapat ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu ada dua. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Norma dalam bermasyarakat itu yang pertama norma agama. Sering kita jumpai peraturan atau petunjuk berupa perintah dan larangan langsung dari Tuhan. Sanksinya tidak bersifat langsung. Biasanya di dunia itu berupa depresi, goncangan jiwa, dan lain-lainnya. Dan yang kedua norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani yang mengatur patut tidaknya perbuatan. Itu sifatnya universal. Biasanya sanksinya itu berupa rasa malu, penyesalan, peneguran sampai pengucilan. Yang selanjutnya norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan di masyarakat itu bersumber dari adat istiadat masyarakat sendiri. Sanksinya biasanya berupa dicemooh, digunjing, dan dikucilkan. Yang terakhir norma hukum. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara. Norma hukum itu dibuat karena adanya ketiga norma lainnya. Sanksinya bisa berupa perundang-undangan, kebiasaan, undang-undang, dan PK. Selanjutnya hakikat kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan, cenderung dikucilkan. Adat istiadat itu sendiri dilakukan untuk dianut secara turun-temurun dan berlaku sejak lama. Sifatnya ketat
dan mengikat. Artinya apa? Tidak tertulis tapi berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Adat istiadat itu terdapat di daerah-daerah, biasanya masih terdapat pelosok. Daerah-daerah pelosok itu masih kental adat istiadatnya. Kalau di di kota itu adat istiadatnya mengikuti gaya gaya ke barat-baratan. 4 unsur adat istiadat itu dinilai dari 1. Nilai-nilai budaya, gagasan mengenai hal-hal yang dipandang bernilai oleh suatu masyarakat. Yang kedua, sistem norma, ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat. Yang ketiga, sistem hukum, ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Yang keempat, aturan-aturan khusus, ketentuan mengenai kegiatan tertentu dan terbatas. Peraturan-peraturan di masyarakat itu perangkat berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar kelompok, baik tertulis maupun tidak tertulis. Syarat-syaratnya itu: 1. Ketentraman. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan, perdamaian, dan kebaikan. Yang keempat, penyusunan berlangsung demokratis, tidak mengada-ngada, tidak semena-mena. Definisi hukum sendiri adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dan dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian masyarakat itu sendiri untuk mengadakan tatanan. Tujuannya hukum itu: 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum sendiri ada lebih dari 3 nggih. Dapat diketahui, ilmu pengetahuan itu hukum, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas, keputusan penguasa juga termasuk hukum, proses penguasa, perilaku yang teratur. Sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum material. Isi dari hukum Indonesia. Pancasila itu hukum di Indonesia. Sumber hukum formal, bentuk peraturan yang mengikat dan dipaksakan. Mungkin cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.